Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Malam itu, setelah bertahun-tahun, aku kembali ke rumah orang tuaku di desa. Udara yang sejuk di luar menyambutku, membawa kenangan yang terkubur lama. Pintu kayu itu masih sama, dengan cat yang mulai mengelupas, namun tetap memberi kesan hangat. Kamar yang dulu selalu penuh tawa dan canda, kini terasa lebih sunyi. Aku baru saja menyelesaikan studi dan mulai bekerja di kota besar. Setiap hari, hidupku dipenuhi dengan kesibukan. Rutinitas yang memaksa aku menjauh dari tempat asal. Pekerjaan dan kehidupan sosial memakan waktu. Dan aku merasa seperti semakin jauh dari hal-hal yang dulu aku anggap biasa. Namun, malam itu aku memutuskan untuk pulang. Ada sesuatu yang memanggilku kembali. Sesuatu yang kuanggap remeh, tetapi kini terasa begitu penting. Ibuku yang sudah menua membuka pintu dengan senyum hangat, meskipun ada kerutan di wajahnya yang semakin dalam. "Anakku, pulang juga," katanya dengan suara lembut. Aku memeluknya erat, seperti tak ingin melepaskan pelukan itu. Mungkin karena terlalu lama aku jauh darinya, atau mungkin karena tak ingin melihat ibuku semakin menua. Malam itu kami makan bersama, yaitu aku, ibu, dan ayah. Mereka tak banyak berubah. Ayah masih dengan kegemarannya, yaitu membaca koran di meja makan. Sementara ibu menyajikan makan malam dengan penuh perhatian, seperti dulu. Aku duduk di meja yang sama, di kursi yang sama, dengan piring yang sama. Namun, ada jarak yang terasa, jarak antara dunia yang kubangun di luar dan dunia yang ada di sini. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan betapa aku merindukan kebersamaan yang sederhana ini. Namun, sekaligus merasa terasing. Setelah makan, aku berjalan-jalan di sekitar rumah. Jalanan yang dulu aku kenal dengan sangat baik ini tampak berbeda, lebih sepi, lebih sunyi. Pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang jalan sudah lebih tinggi. Beberapa rumah yang dulu ada telah diganti dengan yang baru. Namun, ada satu tempat yang tidak berubah, yaitu kebun belakang rumah. Di sana, aku dan adikku dulu sering bermain petak umpet, atau sekadar duduk di bawah pohon mangga yang sudah berusia puluhan tahun. Aku duduk di bangku kayu yang terletak di bawah pohon itu, mencoba mengingat kembali senyuman adikku yang selalu cerita. Sekarang dia sudah tinggal di luar negeri, sudah menikah dan memiliki anak. Aku menatap ke langit malam yang penuh bintang, merasakan betapa dunia ini begitu besar. Namun, terkadang kita lupa tentang hal-hal kecil yang membuat hidup kita jadi berarti. Pulang ke rumah tidak hanya berarti kembali ke tempat fisik, tetapi juga kembali ke akar, kembali ke ingatan-ingatan yang telah lama terkubur. Aku menyadari, meskipun banyak yang telah berubah, ada sesuatu yang tetap cinta dan kasih sayang yang ada di antara keluarga. Itu adalah yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Saat aku berbaring di tempat tidur yang dulu selalu aku tiduri, aku merasa damai. Ada kedamaian dalam kepulangan ini. Aku tahu, meskipun perjalanan hidupku membawa aku ke tempat yang jauh, rumahku ini akan selalu ada untukku. Tidak peduli berapa banyak waktu yang berlalu, aku akan selalu diterima di sini. Dan mungkin suatu hari nanti aku akan kembali lagi, bahkan lebih sering, lebih lama untuk menikmati ketenangan yang hanya bisa ditemukan di tempat yang paling aku kenal. Malam semakin larut
dan suasana di rumah terasa begitu tenang. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar yang menemani keheningan malam. Aku berbaring memandangi langit-langit kamar yang penuh dengan kenangan. Setiap sudut kamar ini, setiap perabotan yang ada, seperti memanggilku untuk kembali ke masa kecil yang penuh kehangatan. Aku menutup mata sejenak, merasakan betapa berartinya momen ini, meskipun sederhana. Ibuku masuk ke kamar setelah beberapa lama, membawa segelas air hangat. "Tidur yang nyenyak ya, Nak," katanya dengan lembut. Aku mengangguk, berterima kasih, dan menyadari betapa sedikit waktu yang aku habiskan bersamanya. Dalam beberapa tahun terakhir, semua yang aku anggap biasa di masa kecil kini terasa sangat berharga. Aku merasakan betapa pentingnya waktu bersama keluarga. Aku bangun pagi-pagi, merasakan udara segar yang masih menyelimuti desa. Pagi di sini selalu memiliki suasana yang berbeda, tenang, damai, dan penuh harapan. Ayah sudah duduk di teras sambil menikmati secangkir kopi. Seperti biasa, kami berbicara tentang hal-hal sederhana, mulai dari cuaca hingga berita terbaru di desa. Namun, ada perasaan hampa yang tak bisa aku hilangkan. Waktu terus berjalan, dan aku tahu tidak akan ada yang kembali seperti dulu. Sebelum meninggalkan rumah, aku berjalan ke kebun belakang. Sekali lagi, aku duduk di bangku kayu yang sama, meresapi setiap tempat ini. Aku teringat kembali tawa cerita adikku, juga kenangan indah yang ada di sini. Meskipun banyak hal yang telah berubah, ada rasa aman yang tak tergantikan. Rumah ini meskipun semakin tua, tetap menjadi tempat yang paling aku rindukan. Sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh kehidupan kota besar yang penuh dengan kesibukan. Saat aku beranjak untuk pergi, ibuku memelukku sangat erat. "Jaga diri baik-baik ya, Nak," katanya dengan suara penuh harapan. Aku mengangguk, mencium keningnya sebelum meninggalkan rumah yang penuh kenangan ini. Mungkin aku tidak tahu kapan aku akan kembali lagi, tetapi satu hal yang pasti, rumah ini akan selalu menjadi tempat yang paling aku rindukan. Tempat yang memberikan ketenangan dan rasa memiliki yang tak bisa didapati di tempat lain.